Hai semuanya, perkenalkan saya Agus Prianto dengan NIM 2405071087. Saya Bunga Dinova Aditya dengan NIM 2405071059. Saya Genu Marinata Utabarat dengan NIM 2405071007. Kami dari Politeknik Negeri Medan, Jurusan Akuntansi, Program Studi Keuangan dan Perbankan. dosen pengampu Dr. Nurlinda, SE, AK, MSI, CA, CERA. kami akan menjelaskan video pembelajaran laporan keuangan SAK EMKM. Dengan perusahaan dagang yaitu Urban Traffic yang ada di Jalan Dr. Mansur. Makalah Akuntansi Jasa dan Dagang, Laporan Keuangan Perusahaan Dagang SAK EMKM, dosen pengampu Dr. Nurlinda SE, AK, MSI, CA, CERA. Disusun oleh Agus Prianto, Bunga Dwinova Aditya, Tiur Margarata Huta Barat. Dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, Program Studi Keuangan dan Perbankan, tahun ajaran 2024. Kata pengantar. Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami bisa menyelesaikan karya ilmiah tentang laporan keuangan perusahaan dagang menurut SAK EMKM. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nurlinda SE, AK, MSI, CA, CERA sebagai dosen pengajar akuntansi, jasa dan dagang. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan karya ilmiah ini. Tentunya tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam karya ilmiah ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik dan pembaca agar kami dapat memperbaiki karya ilmiah ini. Kami berharap semoga karya ilmiah yang kami susun ini memberi manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca. Medan, 9 Oktober tahun 2024, oleh penyusun. Daftar isi. Kata pengantar di halaman I, daftar isi di halaman 2i, bab 1 pendahuluan di halaman 1, latar belakang di halaman 1, rumusan masalah di halaman 1, manfaat makalah di halaman 1. Bab 2, laporan keuangan di halaman 2, pengertian perusahaan dagang di halaman 2, pengertian laporan keuangan menurut SAK EMKM di halaman 2. Bab 3, pembahasan di halaman 3. Informasi perusahaan di halaman 3, transaksi perusahaan di halaman 3, perencanaan akun Urban Traffic di halaman 5, penyelesaian persamaan dasar akuntansi di halaman 6, kartu persediaan barang dagang di halaman 7, penyelesaian laporan keuangan di halaman 9, CALK di halaman 10. Bab 4, penutup di halaman 12, kesimpulan di halaman 12, saran di halaman 12, daftar pustaka di halaman 13, dan dokumentasi di halaman 14. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Dilihat dari perusahaan dagang UMKM saat ini, kami tertarik untuk mencatat dan membuat suatu laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu yang menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan berisi informasi mengenai transaksi, kas, posisi keuangan, arus kas, dan kinerja keuangan perusahaan. Kenapa perusahaan harus mempunyai laporan keuangan? Karena dengan adanya laporan keuangan, perusahaan bisa mengetahui berapa banyak laba dan rugi yang didapat perusahaan dalam satu periode. Oleh sebab itu, laporan keuangan perusahaan merupakan hal penting yang perlu dikerjakan dengan akurat. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena dinilai mampu membangkitkan sektor ekonomi. UMKM harus mempunyai laporan keuangan, karena dengan adanya laporan keuangan, seorang pengusaha mampu mengetahui dan mengontrol keluar masuknya dana demi keberlangsungan sebuah perusahaan. Dapat digunakan untuk mengevaluasi usaha dan juga dapat membantu UMKM untuk menentukan besaran harga produksi. Rumusan masalah. Bagaimana cara membuat laporan keuangan Urban Traffic SAK EMKM? Manfaat makalah untuk membuat laporan keuangan Urban Traffic SAK EMKM. Baik, di bab 2 ada laporan keuangan. Pengertian perusahaan dagang. Laporan keuangan perusahaan dagang adalah catatan keuangan yang mencatat transaksi, pendapatan, biaya, profit, dan kerugian bersih suatu perusahaan. Laporan keuangan perusahaan dagang biasanya dibuat pada periode tertentu, seperti setiap akhir bulan atau akhir tahun. Periode akuntansi ini ditentukan oleh perusahaan masing-masing. Beberapa ciri-ciri perusahaan dagang diantaranya, yang pertama, tidak memproduksi barang, melainkan membeli dan menjual barang. Yang kedua, berperan sebagai perantara, produsen, dan konsumen. Yang ketiga, pendapatan utama berasal dari penjualan barang dagang. Yang keempat, memiliki persediaan barang yang siap dijual. Yang kelima, menjaga hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan. Yang keenam, menghitung laba dengan cara menjual produk dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Pengertian laporan keuangan menurut SAEMKM. Laporan keuangan berdasarkan SAEMKM adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah
atau EMKM. Laporan keuangan ini disusun oleh dengan lebih sederhana dibandingkan dengan SAK etap. SAK MKM menyederhanakan elemen laporan menjadi 3 bagian, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan CLK. Di bab 3, pembahasan, yang dimana informasi perusahaan. Nama perusahaan Urban Traffic, alamatnya Urban Traffic Distro Medan, Jalan Dr. Mansur, nomor 15, Padang Bulan, Selayang 1, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, kode pos 20153. M. Hilmam mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang dagang atau perdagangan berupa toko distro. Usahanya mulai didirikan pada tahun 2017. Usaha distro ini menyediakan berbagai produk dengan dagang mulai dari baju, dompet, dan tas khusus untuk pria. Transaksi perusahaan berikut ini adalah laporan transaksi yang merupakan hasil dari wawancara dengan pemilik perusahaan dagang yang mendirikan perusahaannya dengan nama Urban Traffic. Transaksi perusahaan. Berikut ini adalah lampiran transaksi yang merupakan hasil dari wawancara dengan pemilik perusahaan dagang yang mendirikan perusahaannya atas nama Urban Traffic. Saldo awal Urban Traffic sebesar 1. Kas 60 juta, 2. Peralatan 20 juta, perlengkapan 4 juta, 4 persediaan barang dagang 44.500. Persediaan barang dagang dibagi menjadi 3, yaitu baju, dompet, dan tas. Baju dengan harga modal 100.000 dikali 150 persediaan sama dengan 15 juta. Dompet dengan harga modal 70.000 dikali 100 barang persediaan sama dengan 7 juta. Tas dengan harga modal 150.000 dikali 150 barang persediaan sama dengan 22.500. Yang kelima, modal 128.500. Lampiran transaksi selama bulan Oktober tahun 2024. Tanggal 1 Oktober dibayar sewa toko untuk 6 bulan sebesar 10 juta. Tanggal 2 dibayar beban listrik 800.000 untuk 1 bulan. Tanggal 8 diterima penjualan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7 sebesar 19.800. Dengan keterangan baju dengan harga 100.000 dikali 80 persediaan barang dagang sama dengan 8 juta. Dompet dengan harga 70.000 dikali 25 persediaan barang dagang sama dengan 1.750. Tas dengan harga 150.000 dikali 67 persediaan barang dagang sama dengan 10.050. 14. Tanggal 14 menambah persediaan barang dagang. Dengan keterangan baju harga 100.000 dikali 50 persediaan barang dagang sama dengan 5 juta. Dompet dengan harga 70.000 dikali 20 persediaan barang dagang sama dengan 1.400. Tas dengan harga 150.000 dikali 20 persediaan barang dagang sama dengan 3 juta secara tunai. Tanggal 15 diterima penjualan mulai dari tanggal 8 sampai 14 sebesar 9.400 dengan keterangan baju seharga 100.000 dikali 28 persediaan barang dagang sama dengan 2.800. Dompet dengan harga 70.000 dikali 15 sama dengan 1.050.000. Tas dengan harga 150.000 dikali 37 persediaan barang dagang sama dengan 5.550.000. Tanggal 16 diambil pemilik untuk kepentingan pribadi sebesar 3 juta. Tanggal 22 diterima penjualan dari tanggal 15 sampai 21 sebesar 7.900 dengan keterangan baju seharga 100.000 dikali 19 barang persediaan barang dagang sama dengan 1.900. Dompet dengan harga 70.000 dikali 30 persediaan barang dagang sama dengan 2.100. Tas dengan harga 150.000 dikali 26 persediaan barang dagang sama dengan 3.900. Tanggal 23 dibeli perlengkapan yaitu tote bag dan kertas resi seharga 550.000. Tanggal 29 diterima penjualan mulai dari tanggal 22 sampai 28 sebesar 10.800.000. Dengan keterangan baju seharga 100.000 dikali 40 persediaan barang dagang sama dengan 4 juta. Dompet dengan harga 70.000 dikali 20 persediaan barang dagang sama dengan 1.400. Tas dengan harga 150.000 dikali 36 sama dengan 5.400. Tanggal 31 yang pertama dibayar gaji karyawan sebesar 3.500. Yang kedua, diterima penjualan mulai dari tanggal 29 sampai 31 sebesar 500.000. Dengan keterangan baju seharga 100.000 dikali 1 persediaan barang dagang sama dengan 100.000. 2. Dompet dengan harga 70.000 dikali 0 persediaan barang dagang sama dengan 0. Yang tas dengan harga 150.000 dikali 2 persediaan barang dagang sama dengan 300.000. Tanggal 31 berikutnya yaitu menambah persediaan barang dagang. Dengan keterangan baju seharga 100.000 dikali 150 persediaan barang dagang sama dengan 15 juta. Dompet dengan harga 70.000 dikali 30 persediaan barang dagang sama dengan 2.100. Tas
dengan harga 150.000 dikali 40, persediaan barang dagang sama dengan 6 juta. Dan tanggal 31 yang akhir yaitu peralatan disusutkan sebesar 5 juta rupiah. Perencanaan aful beban trafik 101 kas, 102 piutang, 103 peralatan, 104 sewa dibayar di muka, 105 perlengkapan, 106 persediaan barang dagang, 121 peralatan, 122 akumulasi penyusutan peralatan, 201 hutang, 202 hutang telepon dan listrik, 301 modal pemilik, 302 pengambilan pribadi atau prive, 303 laba. 401 penjualan, 402 pengembalian dan potongan penjualan, 403 diskon penjualan, 501 pembelian, 502 pengiriman masuk, 503 pengembalian barang dan tunjangan, 504 diskon pembelian, 601 beban gaji, 604 beban sewa, 605 beban telepon dan listrik. Penyelesaian persamaan dasar akuntansi urban traffic, persamaan akuntansi periode 31 Oktober 2024. Tanggal 1, saldo awal dengan kas 60 juta, piutang 0, sewa dibayar di muka 0, peralatan 20 juta, akumulasi penyusutan peralatan 0, perlengkapan 4 juta, persediaan barang 44.500.000, utang 0, modal 128.500.000 dengan keterangan modal awal. Tanggal 1 Oktober dibayar sewa toko untuk 6 bulan sebesar 10 juta. Kas berkurang 10 juta, sewa dibayar di muka bertambah 10 juta. Saldo balance, kas 50 juta, piutang 0, sewa dibayar di muka 10 juta, peralatan 20 juta, akumulasi penyusutan peralatan 0, perlengkapan 4 juta, persediaan barang dagang 44.500.000, utang 0, modal 128.500.000 dengan keterangan beban sewa. Tanggal 2 Oktober dibayar beban listrik sebesar 800.000 untuk 1 bulan. 800.000 berkurang di kas dan berkurang di modal dengan keterangan beban listrik. Saldo balance 49 juta, kas 49.200.000, piutang 0, sewa dibayar di muka 10 juta, peralatan 20 juta, akumulasi penyusutan peralatan 0, perlengkapan 4 juta, persediaan barang 44.500.000, utang 0, modal 127.700.000. Tanggal 8 diterima penjualan mulai dari tanggal 1 sampai 7 sebesar 19.800.000. Kas bertambah 30.525.000 dan persediaan barang berkurang 19.800.000, modal bertambah 10.725.000 dengan keterangan penjualan. Saldo balance kas 79.725.000, piutang 0, sewa dibayar di muka 10 juta, peralatan 20 juta, akumulasi penyusutan 0, perlengkapan 4 juta, persediaan barang dagang 24.700.000, utang 0, modal 138.425.000. Pada tanggal 14 menambah persediaan barang dagang sebesar 9.400.000. Kas berkurang 9.400.000. Persediaan barang bertambah 9.400.000 dengan keterangan pembelian. Saldo balance tanggal 14 yaitu kas 70.325.000, piutang 0, sewa dibayar di muka 10 juta, peralatan 20 juta, akumulasi penyusutan peralatan 0, perlengkapan 4 juta, persediaan barang 34.100.000, utang 0, modal 138.425.000. Tanggal 15 diterima penjualan mulai dari tanggal 8 sampai 14 sebesar 9.400.000. Kas bertambah 14.175.000. Persediaan barang berkurang 9.400.000, modal bertambah 4.775.000 dengan keterangan penjualan. Saldo balance kas 84.500.000, piutang 0, sewa dibayar di muka 10 juta, peralatan 20 juta, akumulasi penyusutan peralatan 0, perlengkapan 4 juta, persediaan barang 24.700.000, utang 0, modal 143.200.000. Tanggal 16 diambil pemilik untuk kepentingan pribadi sebesar 3 juta. Kas berkurang 3 juta, modal berkurang 3 juta. Saldo balance kas sama dengan 81.500.000, piutang 0, sewa dibayar di muka 10 juta, peralatan 20 juta, akumulasi penyusutan peralatan 0,
perlengkapan 4 juta, persediaan barang 24.700.000, utang 0, modal 140.200.000. Tanggal 22 diterima penjualan mulai dari tanggal 15 sampai 21 sebesar 7.900.000. Kas bertambah 12.275.000, persediaan barang berkurang 7.900.000, modal bertambah 4.375.000 dengan keterangan penjualan. Saldo balance, kas sama dengan 93.775.000, piutang 0, sewa dibayar di muka 10 juta, peralatan 20 juta, akumulasi penyusutan peralatan 0, perlengkapan 4 juta, persediaan barang 16.800.000, utang 0, modal sama dengan 144.575.000. Tanggal 23 dibeli perlengkapan, yaitu tote bag dan kertas resi seharga 550.000. Kas berkurang 550.000 dan perlengkapan bertambah 550.000. Saldo balance, kas 93.225.000, piutang 0, sewa dibayar di muka 10 juta, peralatan 20 juta, akumulasi penyusutan peralatan 0, perlengkapan 4.550.000, persediaan barang 16.800.000, utang 0, modal 144.575.000. Tanggal 29 diterima penjualan mulai dari tanggal 22 sampai 28 sebesar 10.800.000. Kas bertambah 16.700.000, persediaan barang berkurang 10.800.000, modal bertambah 5.900.000. Saldo balance, kas sama dengan 109.925.000, piutang 0, sewa dibayar di muka 10 juta, peralatan 20 juta, akumulasi penyusutan peralatan 0, perlengkapan 4.550.000, persediaan barang 6 juta, utang 0, modal 150.475.000. Tanggal 31 dibayar gaji karyawan sebesar 3.500.000, kas berkurang 3.500.000, modal berkurang 3.500.000 dengan keterangan beban gaji. Saldo balance, kas 106.425.000, piutang 0, sewa dibayar di muka 10 juta, peralatan 20 juta, akumulasi penyusutan peralatan 0, perlengkapan 4.550.000, persediaan barang 6 juta, utang 0, modal 146.975.000. Tanggal 31 diterima penjualan mulai dari tanggal 29 sampai 31 sebesar 500.000. Kas bertambah 575.000, persediaan barang berkurang 500.000, modal bertambah 75.000 dengan keterangan penjualan. Kas, saldo balance kas sebesar 107 juta, piutang 0, sewa dibayar di muka 10 juta, peralatan 20 juta, akumulasi penyusutan peralatan 0, perlengkapan 4.550.000, persediaan barang 5.500.000, utang 0, modal 147.050. Tanggal 31 diterima penjualan mulai dari tanggal 31 menambah persediaan barang dagang sebesar 23.100.000. Kas berkurang 23.100.000, persediaan barang bertambah 23.100.000. Saldo balance, kas 23.100.000, piutang 0, sewa dibayar di muka 10 juta, peralatan 20 juta, perlengkapan 4.550.000, persediaan barang dagang 28.600.000, utang 0, modal 147.147.050.000. Yang terakhir, tanggal 31, peralatan disusutkan sebesar 5 juta. Akumulasi penyusutan peralatan berkurang 5 juta, modal berkurang 5 juta. Saldo balance kas 83.900.000, piutang 0, sewa dibayar di muka 10 juta, peralatan 20 juta, akumulasi penyusutan peralatan 5 juta, perlengkapan 4.550.000, persediaan barang 28.600.000, utang 0, modal 142.050.000. Total harta sebesar 142.050.000, total kewajiban 142.050.000, balance. Kartu persediaan barang dagang, Urban Traffic, kartu persediaan barang dagang, DOD 31 Oktober 2024. Yang pertama ada baju. Di tanggal 1 dengan saldo 150 unit dengan harga 100.000 dan total 15 juta.
Di tanggal 8 dengan penjualan 80 unit seharga 100.000 dengan total 8 juta, saldo balance-nya 70 unit dengan harga 100.000 dan total 7 juta. Di tanggal 14 pembelian 50 unit seharga 100.000 dengan total 5 juta. Saldo balance-nya 120 unit dengan harga 100.000 dengan total 12 juta. Di tanggal 8 penjualan 28 unit seharga 100.000 dan total 2.800.000. Saldo balance-nya 92 unit dan seharga 100.000 dan total 9.200.000. Di tanggal 22 penjualan ada 19 unit seharga 100.000 dengan total 1.900.000 dan saldo balance-nya 73 unit seharga 100.000 dengan total 7.300.000. Tanggal 29 penjualan 40 unit seharga 100.000 dengan total 4 juta, saldo balance-nya 33 unit seharga 100.000 dengan total 3.300.000. Tanggal 31 penjualan 2 unit seharga 100.000 dengan total 200.000. Saldo balance-nya 31 unit seharga 100.000 dengan total 3.100.000. Tanggal 31 pembelian 150 unit dengan harga 100.000 dan total 15 juta. Saldo balance-nya 181 unit dengan harga 100.000 dan total 18.100.000. Jumlah total semuanya di pembelian 200 unit, pembelian total 20 juta, penjualan 168 unit dengan total 16.900.000. Yang kedua ada dompet. Tanggal 1 saldo awal 100 unit dengan harga 70.000 dan total 7 juta. Tanggal 8 ada penjualan 25 unit seharga 70.000 dengan total 1.750.000 dengan balance-nya 75 unit harga 70.000 dengan total 5.250.000. Tanggal 14 pembelian 20 unit seharga 70.000 dan total 1.400.000. Saldo balance-nya 95 unit seharga 70.000 dengan total 6.650.000. Tanggal 15 penjualan 15 unit seharga 70.000 dan total 1.050.000. Saldo balance-nya 80 unit seharga 70.000 dan total 5.600.000. Di tanggal 22 penjualan 30 unit seharga 70.000 dan total 2.100.000. Saldo balance-nya 50 unit harga 70.000 dengan total 3.500.000. Tanggal 29 penjualan 20 unit dengan harga 70.000, totalnya 1.400.000 dengan balance 30 unit seharga 70.000 dan total 2.100.000. Tanggal 31 di penjualan 0 unit dengan harga 70.000 dengan total 0 dan saldo balance-nya 30 unit seharga 70.000 dengan total 2.100.000. Tanggal 31 pembelian 30 unit sebesar 70.000 dan total 2.100.000 dengan saldo 60 unit dengan seharga 70.000 dengan total 4.200.000. Jumlah total dari pembelian unit 50 dengan total 3.500.000, di penjualan 90 unit dengan total 6.300.000. 3 ada tas. Di tanggal 1 saldo balance-nya 150 unit dengan harga 150.000 dan total 22.500.000. Tanggal 8 di penjualan 67 unit seharga 150.000 dengan total 10.500.000. Saldo balance-nya 83 unit dengan harga 150 dan total 12.450. Tanggal 14 pembelian 20 unit sebesar 150 dengan total 3 juta. Saldo balance-nya 103 unit dan sebesar 150.000 dengan total 15.450.000. Tanggal 15 penjualan ada 37 unit sebesar 150 dan total 5.500.000. Saldo balance-nya 66 unit seharga 150.000 dan total 9.900.000. Tanggal 22 di penjualan 26 unit seharga 150.000 dan total 3.900.000. Saldo balance-nya 40 unit seharga 150.000 dan totalnya 6 juta. Tanggal 29 di penjualan 36 unit seharga
150.000 dan totalnya 5.400.000. Saldo balance-nya 4 unit seharga 150.000 dengan total 600.000. Tanggal 31 di penjualan 2 unit seharga 150.000 dan total 300.000. Saldo balance-nya 2 unit seharga 150.000 dan total 300.000. Tanggal 31 pembelian unit sebesar 40 dan seharga 150.000 dan totalnya 6 juta. Saldo balance-nya 42 unit dan seharga 150.000 dan totalnya 6.300.000. Jumlah total dari pembelian unitnya adalah 60 dan totalnya 9 juta. Penjualan 168 unit, totalnya 25.200.000. Harga pokok penjualan persediaan barang dagang awal sebesar 44.500.000, pembeliannya 32.500.000, dijumlahkan sebesar 77 juta. Persediaan barang dagang akhir sebesar 28.600.000 dikurang menjadi harga pokok penjualan sebesar 48.400.000. Penyelesaian laporan keuangan. Laporan laba rugi. Urban Traffic, laporan laba rugi periode 31 Oktober tahun 2024 dalam rupiah. Pendapatan. Penjualan bersih dengan total 24.250.000, harga pokok penjualan dengan total 48.400.000, dikurang hasilnya menjadi laba kotor dengan total 25.850.000. Beban gaji dengan total 3.500.000, beban telepon dan listrik dengan total 800.000, akumulasi penyusutan peralatan dengan total 5 juta. Ditambah hasilnya total beban sama dengan 9.300.000. Laba kotor dikurang total beban sama dengan laba bersih dengan total 16.550.000. Urban Traffic, laporan posisi keuangan periode 31 Oktober 2024 dalam rupiah. Pertama, harta. Harta lancar. Kas 83.900.000, piutang 0, persediaan akhir 28.600.000, sewa dibayar di muka 10 juta, perlengkapan 4.550.000 dengan total 127.050.000 rupiah. Harta tetap peralatan 20 juta, akumulasi penyusutan peralatan 5 juta, total 15 juta. Total harta 142.050.000 rupiah. Kewajiban jangka pendek, hutang usaha 0, hutang telepon dan listrik 0, total 0. Modal pribadi 142.050.000, pengambilan pribadi dikurang 3 juta, rugi dikurang 16.550.000 dengan total 142.050.000. Total kewajiban 142.050.000. Catatan atas laporan keuangan atau CALK. Urban Traffic, catatan atas laporan keuangan periode 31 Oktober tahun 2024. 1. Informasi umum. Urban Traffic bergerak di bidang perusahaan dagang yang terletak di Jalan Dr. Mansur nomor 15, Padang Bulan Selayang, 1, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Usaha ini dinamakannya Urban Traffic. Usahanya mulai didirikan pada tahun 2022. Harga barang yang dijual mulai dari 100.000 sampai 500.000. Ada 3 barang yang dijual di toko baju pria ini, yaitu baju yang dijual dengan harga rata-rata 175.000, dompet dengan harga rata-rata 125.000, dan tas yang dijual dengan harga rata-rata 200.000. 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. A. Pernyataan kepatuhan. Laporan keuangan Urban Traffic disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah SAK EMKM, yaitu laporan laba rugi atau Profit and Loss Statement, laporan perubahan posisi keuangan atau Statement Financial of Financial, catatan atas laporan keuangan atau CALK. B. Dasar penyusunan laporan keuangan. Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar aktual mata uang yang digunakan untuk penyusunan laporan adalah rupiah. C. Kas. Kas
dan setoran menggunakan uang tunai dan juga kris atau transfer uang. D. Harta lancar. Harta lancar yang sering dipakai oleh urban traffic berupa perlengkapan seperti struk dan tote bag. E. Harta tetap. Harta tetap yang disajikan dengan nilai wajar aset tetap. Untuk saat ini, aset tetap yang digunakan perusahaan urban traffic berupa peralatan seperti AC, lemari atau rak pakaian, rak dompet, dan meja tas. F. Pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan dagang diakui ketika telah diterima uang dari penjualan barang dagang yang dilakukan kepada pelanggan, sedangkan beban diakui pada saat terjadi. G. Modal. Modal merupakan modal pemilik, yaitu M. Hillman, dan pemilik dapat mengambil dana untuk keperluan pribadinya. 3. Sumber estimasi ketidakpastian. A. Aset tetap. Risiko kerusakan aset tetap diyakini bahwa nilai periode 31 Oktober 2024 sebesar nilai tercatat. B. Beban gaji. Beban gaji yang dihitung oleh perusahaan adalah beban gaji pekerja. C. Hutang usaha. Hutang usaha tidak ada. D. Instrumen keuangan. Pemilik yang menentukan klarifikasi hasil harta dan kewajiban berdasarkan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa urban traffic pada bulan Oktober 2024 dan pengeluaran dalam pembelian perlengkapan yang dibutuhkan yaitu membeli persediaan untuk tote bag dan kertas resi. Bab 4. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penulis membuat kesimpulan mengenai UMKM urban traffic meliputi 1. UMKM urban traffic untuk bulan Oktober sudah menyusun laporan keuangan meliputi persamaan akuntansi, kartu persediaan barang dagang, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK, sesuai berdasarkan SAK yang berlaku, yaitu standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah dengan dasar penyusun menggunakan biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual serta mata uang yang digunakan dalam rupiah. Yang kedua, UMKM urban traffic merupakan entitas mikro kecil menengah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 Bab 1 Pasal 1, sehingga memenuhi kriteria untuk penerapan SAMKM dalam laporan keuangan. 3. Pencatatan transaksi yang dilakukan UMKM urban traffic sebelumnya hanya mencatat secara sederhana, yaitu berdasarkan tanggal transaksi berupa kas yang masuk dari pendapatan dan kas keluar dari pengeluaran per hari, sehingga belum adanya laporan keuangan. Maka dari itu perlu dibuat pencatatan lebih lanjut agar dapat mengetahui beberapa laba rugi yang dihasilkan entitas berdasarkan SAK MKM yang berlaku sehingga membantu dalam pengambilan keputusan dan juga membuat perencanaan. Yang keempat, 2. Saran. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pekerja perusahaan urban traffic, maka penulis hingga beberapa saran diantaranya. Yang pertama, dalam hal pelaksanaan perusahaan dagang ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Dalam menjalankan kegiatan perusahaan juga diharapkan perusahaan mampu mempromosikan urban traffic ke beberapa platform sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung dan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi. 2. Penulis menyarankan perusahaan dapat membuat siklus akuntansi dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang biasanya agar perusahaan tahu bahwa perusahaan mengalami laba rugi. Daftar pustaka sesuai yang tertera pada link berikut. Dokumentasi. Tampilan depan urban traffic. Dokumentasi bersama pekerja atau karyawan urban traffic. Tampilan depan urban traffic.